Maret 2025, 2 hari lagi menuju pertandingan Indonesia, dan kita masih bersibuk-sibuk ria dengan XAUUSD yang sudah all time high ini ya. Now kita ngomongin daily. Ini kemarin saya sudah sampaikan, sweep atas tentu akan strong bullish, sweep habis atas closingannya total bullish, lanjut lagi bullish kembali. Kalau misalnya kita ngomongin ini previous daily high-nya pada hari Jumat kemarin sudah di sweep habis. Kalau misalnya kita ngomongin previous daily high kemarin ini 3002 ya, 3002, dan ini previous daily low-nya kemarin kalau kalian lihat ini ada di 2982. Ini adalah patokan baru yang bisa saya perhatikan aja. Kenapa? Karena ingat teman-teman, momentum masuk sudah bullish, di sini base-nya berhasil break, tentu dia akan terus mengalami penguatan yang signifikan. Sampai kapan? Tentu kalau misalnya kalian berharap sampai kapan ya sampai adanya penurunan yang signifikan juga. Contoh dia up lalu nextnya candlestick drop signifikan. Contoh di sini kalian bisa ngeliat ini adalah 2787, lowestnya di 2731. Artinya apa? Dia drop 500 pips dalam satu hari, 2787 ke 2731. Atau mungkin di sini contohnya open di 2743, lowestnya di 2652, hampir 1000 pips penurunannya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat adanya perubahan di market, tentu kita berharapnya dia akan mengalami penurunan juga, tapi harus signifikan. Nggak bisa cuman turun-turun kecil kayak gini, nggak bisa. Harus benar-benar close with a great momentum untuk bisa ngomongin sell lagi. Kenapa? Karena kalau tanpa itu aja hanya akan buy bagi gold sekarang. Saya ulangin sekali lagi, hanya akan ada buy bagi gold saat ini. Now kita ngomongin Oanda kita ngomongin di H4-nya naked chart. Di naked chart pun sebenarnya teman-teman juga perhatikan ya. Di sini lama ketahan up drop yang akhirnya berhasil di sweep habis 2 candlestick ini. Makan ketahan, ini kan karena pagi hari. Lalu hari ini di opening jam 8 sampai sekarang teman-teman lihat dia opennya di 3001, harga sekarangnya dia di 3011. Tentu ini sangat amat strong ya. It's literally a strong momentum by XAUUSD dan potensial dia bisa melanjutkan bullish momentumnya. So kembali saya ingatkan, bullish momentum tetap ada, tetap jauh lebih kuat, tetap menjadi fokus utama, dan sell sebatas scalping aja, nggak bisa lebih dan nggak bisa kurang. Nah, ngomongin di H1, tempat kita akan menjalankan trade-nya kita sendiri. Saya akan hapus beberapa gambaran ini biar gampang dulu, jadi teman-teman bisa ngeliat ya, starting from previous. Kalau kalian lihat di sini ya, sebelum dia melanjutkan penguatannya, dia up, drop, dan bullish. Ini kalau saya ganti menjadi garis, tentu kalian akan melihat itu menjadi new base. See, this new base sebenarnya sama aja sampai ke belakangnya, this level. Agak lebar, nggak apa-apa, tapi kita jadikan patokan dulu aja. Ya, ini patokannya new base yang terbentuk ya teman-teman sekalian. This one, so catatan harga sampai sini 3001, saya ganti jadi warna biru karena strong. Dan 2999. Ini saya akan balikin lagi menjadi candlestick. So, what will be my places seandainya saya harus nge-buy? Jawabannya adalah 3001, 2999 di time frame H1. Jadi selama tidak breakout di H1. Ini adalah buy high risk pertama saya. Ya, this is my buy high risk, my first buy high risk. Di mana level keduanya? Teman-teman ingat angka ini 2984, 2983. Ini adalah angka kita buy scalping kemarin, makan 2 kali profit dan profit. Bahkan sampai di akhir kita makan 4 kali, 2 kali scalping, 2 kali nextnya juga masih scalping. Literally a good places yang bisa dimanfaatkan untuk buy pada saat kemarin. Dan sekarang kalian bisa ngeliat momentumnya bullish lanjutan. So, saya akan hapus, saya akan ubah ini menjadi garis, saya balik, showing you guys this level. Ya, untuk apa? Ya untuk menjelaskan bahwa level tadi, ya level yang kalian perhatikan tadi itu adalah still the same level yang bisa dimanfaatkan, tapi sekarang agak lebar sampai 2985 di sini. Nah, this is will be the level 2985, 2983 selama 2985 nggak breakout di H1. Jadi akan ada 2 zona buy terdekat high risk, 3001, 2999 dan 2985, 2983. Ini adalah area buy terdekat. Selebihnya kalian lihat 3 level di bawah ini nggak perlu kita bahas dulu. Kenapa? Karena ini sudah di momentum baru teman-teman. Dia sudah ngedorong dalam momentum baru. Tentu mending kita perhatikan sama yang terdekat di sini saja. Ya, nanti ini level-level di bawah bisa kita obrolin, atau misalnya ketika nanti dia masuk mungkin di momen ketika live trade siang kita bisa entry di sana. Nah, kita ngomongin time frame yang lebih kecil biar kita bisa ngeliat zona-zona yang jauh lebih dekat. Ini M15, kalian bisa ngeliat this is M15 and this is M5. Ada yang menarik nggak teman-teman dari M5-nya? Tentu ada. Kalau misalnya kalian perhatikan, anggap kita tarik Fibonacci retracement from this level
to this level. Ya, to the highest one. 618 dan 79 itu di level-level yang menarik sebenarnya. Kalian bisa lihat di sini. Ini 79 dan ini ada di 618 3005. Ada di level-level yang sebenarnya menarik untuk diperhatikan. So, this one, ini kalian bisa lihat kenapa saya bilang ini menarik, karena kalian bisa perhatikan ya. Up, drop lumayan lama sebelum dia signifikan 2 candlestick hajar terus tak gitu. It means it's a good places yang bisa dimanfaatkan untuk entry. Jadi saya patok dulu, ganti warnanya jadi warna merah karena ini ngomonginnya for scalping only. Dan ini below levelnya 3003 sampai ke 3002. Ya. So this is the level yang mungkin kalau seandainya dia drop kembali bisa kita manfaatkan. Ya, kalau misalnya dia drop kembali bisa kita manfaatkan. Dan kalau misalnya dia up kembali, di mana sih upnya? Kalian bisa perhatikan, this is the level. Hanya ini aja teman-teman sebenarnya sell-nya. Hanya satu ini aja. Ini adalah di 3015, 3014 mostly. Nah, hanya ini aja. Jadi kalau kalian tanya di mana sell-nya atau di mana buy-nya yang bisa dimanfaatkan, ya sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Ya. Bahwa sell hanya ada di 3014, 3015, 10 pips aja untuk scalping only. Kenapa hanya untuk scalping? Tentu hanya untuk scalping karena seandainya dia berhasil breaknya akan sangat amat signifikan. Dan break yang signifikan itu tentu akan hajar atas lagi. Begini. Untuk target kemana? Ya target lebih tinggi, ke 3020, 3030, dan seterusnya. Ya, jadi usah teman-teman perhatikan, this is gonna be the level yang akan saya catat. So, kalau misalnya kalian lihat, ini sudah terpampang 3015, 3014 will be my sell scalping. Lalu 3006, 3005, 3003, 3002 ini adalah 2 zona buy scalping. Ingat teman-teman, kalau misalnya saya ngomongin tentang scalping, patokannya apa? Ya betul, patokannya adalah kalian fokus dengan lower time frame zone-nya only. Jadi kalian konfirmasinya M1, M5, M15. Untuk target profitnya nggak muluk 5-10 pips, itu sebenarnya sudah cukup untuk scalpingan. Dikasih lebih, contoh dikasih 30 plus, 40 plus pips, itu hitung sebagai bonusan. Misalnya tiba-tiba dia drop signifikan masuk ke 3006, 3005, lalu dia bullish kembali ke 3010. Itu kan berarti masuk dengan momentum. Jadi kita syukuri aja dan hitung sebagai bonusan. Dan ingat, pastikan selalu konfirmasi dalam lower time frame. Makanya tadi waktu saya ngomongin tentang scalping, saya ubah time frame-nya ke time frame yang lebih rendah, yaitu M15 dan M5. Untuk buy high risk di mana 3001, 2999 selama 3001 nggak di breakout, lalu 2985, 2983 selama 2985 tidak di breakout. Untuk medium risk nggak berubah dari kemarin. Kalau teman-teman perhatikan mapping saya yang kemarin itu masih tetap sama. Ini saya scroll kembali di dalam grup. Untuk area medium risknya saya, it will be the same level, the same zone yang saya akan bahas dan juga akan saya tetapkan, yaitu di 2949, 2947. Apakah ada buy continuation? Ada. Di berapa buy continuationnya? If break 3015 tadi. Break 3015, dia akan strong lanjut bullish kembali. Kalau di H1 sih sebenarnya nggak perlu 3015. Kalau di H1 anggap dia closingannya di sini aja. Berarti kan yang nahan di 3011 ya. 3011 closingannya harusnya strong. Cuman karena tadi saya ngomonginnya lower time frame, maka kita juga bisa nunggu untuk dia break buy continuation itu kalau dia break 3015. Itu akan membantu teman-teman ya. Jadi sesuaikan lagi mapping XAUSD ini dengan trading plan yang kalian jalankan. Teman-teman grow count, nothing to be worried about ya. Nothing to be worried about karena teman-teman di grow count pasti akan dapatkan mapping ini secara gratis, gampang buat kalian. Langsung saya share. Untuk teman-teman publik nanti tinggal tonton lagi videonya ulang karena saya akan pasti upload video mappingnya ini dalam YouTube saya.